Hai teman-teman, kali ini kita bahas soal media sosial. Siapa sih yang gak pakai media sosial sekarang? Tapi sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya loh. Pertama, media sosial itu bikin komunikasi jadi super gampang. Mau chat sama temen jauh atau keluarga, tinggal buka aplikasi, selesai. Terus buat yang suka belajar, media sosial itu gudangnya informasi. Kamu bisa nemuin video edukasi, tips, bahkan seminar online. Gak cuma itu, buat yang punya bisnis kecil, media sosial adalah alat promosi yang murah tapi efektif. Kalau kreatif, media sosial juga bisa bikin kamu jadi tempat nunjukin bakatmu. Entah itu bikin konten lucu, informatif, atau inspiratif. Tapi nggak semua soal media sosial itu indah. Misalnya, kalau dipakai berlebihan, kamu bisa kecanduan. Waktu yang harusnya dipakai buat hal produktif, malah habis buat scroll nggak jelas. Terus, ada juga risiko hoax atau berita palsu yang sering banget muncul. Belum lagi masalah cyberbullying yang bisa bikin mental drop. Dan kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama kehidupan nyata. Ngobrol sama keluarga, fokus kerja, atau sekedar nikmatin momen. Jadi, intinya media sosial itu bagus banget kalau dipakai dengan bijak. Sebenarnya apa sih medsos dan peran medsos dalam dunia pendidikan? Jadi, medsos adalah singkatan dari media sosial. Ini adalah platform online yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun koneksi dengan orang lain. Beberapa contoh media sosial yang pada saat ini banyak digunakan dan tersebar luas di kalangan masyarakat adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Nah, bicara soal medsos, peran media sosial atau medsos dalam dunia pendidikan tentu sangat besar. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, komunikasi. Guru, siswa, dan orang tua jadi lebih mudah berkomunikasi lewat medsos karena informasi soal tugas, jadwal, atau pengumuman bisa dibagikan dengan cepat. Yang kedua, medsos digunakan dalam sistem pembelajaran. Banyak materi pelajaran, video, dan kuis yang bisa diakses lewat medsos. Jadi, belajar jadi lebih seru dan fleksibel. Yang ketiga, kreatif. Dengan adanya medsos, bisa membangun kreativitas siswa karena siswa bisa menunjukkan bakat dan kreativitasnya melalui blog, video, atau karya lainnya. Yang keempat, medsos juga membangun kerjasama karena dengan adanya medsos, proyek kelompok jadi lebih mudah karena bisa dikerjakan secara online tanpa harus bertemu langsung. Dan yang terakhir, medsos ternyata juga bisa membangun jaringan karena siswa bisa kenal dengan banyak orang dan mendapat informasi terbaru dari berbagai sumber yang dapat diakses secara cepat melalui media sosial. Namun, di antara beberapa manfaat tersebut, kita harus tetap ingat bahwa penggunaan medsos harus bijak. Jangan lupa untuk meminta izin kepada orang tua atau guru. Dan jangan sampai penggunaan medsos mengganggu produktivitas kita sehari-hari. Nah guys, seperti yang sudah kita ketahui bahwa media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Jadi kita bisa ibaratkan media sosial itu sebagai pisau guys. Bisa membantu kita memasak sesuatu yang enak, tetapi kalau nggak hati-hati malah bisa melukai diri sendiri. Makanya penting banget buat kita tahu cara pemakaiannya dengan bijak. Berikut adalah tata cara penggunaan media sosial dengan baik dan bijak. Yang pertama, tentukan dulu tujuan kita memakai media sosial. Apakah buat belajar, mencari inspirasi, atau cuma sekedar hiburan.
Kalau tujuannya jelas, kalian gak bakal tuh gampang terdistraksi sama hal-hal yang gak penting. Misalnya, aku pakai media sosial buat cari info edukasi tentang dunia perkuliahan. Jadi aku follow dan like video yang relate sama itu. Terus jangan lupa dengan manajemen waktu. Pernah gak sih kalian niatnya mau scroll media sosial 5 menit, tiba-tiba udah lewat 5 jam aja? Relate banget kan? Coba deh kalian pakai fitur timer atau pengingat di HP kalian supaya nggak kebablasan. Jadi fitur itu akan mengingatkan kita saat waktu yang telah ditentukan itu terlewati. Terakhir, jaga interaksi kalian. Kalau kalian melihat postingan yang nggak setuju dengan pendapat kalian, nggak usah nyocos kasar di komentar. Belajar diskusi dengan sehat. Kalau nggak mau ribet, skip aja. Remember guys, kindness itu gratis. Berikutnya adalah cara mengalir informasi yang kita dapat dari media sosial. Media sosial itu kayak banjir informasi, dari yang benar sampai yang abal-abal. Nah, gimana sih cara kita menyaringnya? Yang pertama, selalu cek sumbernya. Kalau ada info yang bikin heboh, tanya dulu, ini dari media yang terpercaya atau cuman akun random yang gak jelas asal-usulnya. Kalau sumbernya mencurigakan, jangan langsung percaya. Yang kedua, hati-hati sama hoax. Biasanya hoax itu pakai judul yang super provokatif supaya kita terpancing emosi. Misalnya, breaking news, ini dia rahasia sukses 5 menit tanpa usaha. Kayak nggak masuk akal banget kan? Itu ada clickbait. Itu memancing kita agar kita mengklik berita tersebut. Trik lain, gunakan tools fact checking kayak Google Fact Check atau seperti yang saya gunakan turnbackhoax.id. Gampang kok. Tinggal cari info yang mau dicek, terus sebelum kalian share, tanya diri sendiri apakah ini penting atau cuman bikin panik. Kalau ragu, better nggak usah share deh. Nah, sudah tahu kan caranya? Yuk, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan nggak gampang kemakan hoax. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa di era digital. Dalam dunia pendidikan, media sosial menawarkan peluang luar biasa sebagai sarana untuk mencari informasi, berdiskusi, dan berkolaborasi secara global. Dengan memanfaatkan media sosial, mahasiswa dapat memperluas wawasan, menggali kreativitas, dan mempercepat akses terhadap ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial juga menjadi dampak negatif seperti distraksi, penyebaran informasi palsu, dan kecanduan. Oleh karena itu, bijak dalam menggunakan media sosial adalah kunci untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu memanfaatkan media sosial untuk mendukung pembelajaran dan meningkatkan produktivitas. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, mengelola waktu dengan baik dan fokus pada tujuan pendidikan akan membantu kita menjadi individu yang lebih cerdas dan beretika di dunia maya. Terima kasih telah menyimak video ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi Anda untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Ingatlah bahwa teknologi adalah alat dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan dampaknya dalam kehidupan kita. Jadilah pengguna sosial media yang cerdas dan bertanggung jawab. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini.